Halo semuanya, saya Sinta Ivoni, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan membahas hasil observasi untuk workshop 1, yaitu tentang fenomena bahasa yang digunakan masyarakat di lingkungan sekitar. Saya melakukan pengamatan sederhana sekaligus wawancara singkat dengan salah satu warga, yaitu seorang penjual sayur. Dari beliau, saya mendapatkan beberapa informasi menarik tentang bagaimana bahasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tempat yang saya pilih untuk menjadi tempat observasi berada di Gang Karya Bakti 2, nomor 2, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tepatnya di sebuah lapak sayur kecil yang terletak di pinggir jalan besar, tidak jauh dari kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Lapak sayur ini cukup ramai didatangi warga sekitar dan mahasiswa yang lewat setiap pagi. Letaknya yang berada di jalur lalu lintas mahasiswa membuat suasananya menarik untuk diamati, terutama dari sisi penggunaan bahasa. Dari kampus ke lokasi ini sekitar kurang dari 5 menit berjalan kaki, sehingga banyak mahasiswa yang mampir untuk membeli sayur, sarapan, atau sekedar lewat di depan lapak. Terpilihnya lokasi ini karena adanya kemungkinan percampuran bahasa. Mahasiswa Unikama tidak hanya berasal dari daerah Jawa saja, tetapi juga banyak yang datang dari wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, saya juga memperhatikan tulisan-tulisan sederhana di sekitar lapak, seperti papan harga sayur, spanduk kecil, dan catatan-catatan yang dipasang di gerobak. Meskipun terlihat sederhana, pilihan bahasa yang digunakan di papan-papan itu ikut memperlihatkan karakter masyarakat sekitar. Kadang memakai bahasa Indonesia baku, kadang memakai variasi lokal, dan kadang dibuat dengan gaya yang sangat informal. Kemudian, saya melakukan wawancara singkat dengan seorang penjual sayur. Beliau bercerita bahwa dalam keseharian, warga di sini lebih sering memakai bahasa Indonesia campur dengan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa. Dari penuturan beliau, mahasiswa dari Indonesia Timur justru terlihat lebih aktif menyesuaikan bahasa, khususnya dengan mencoba menggunakan beberapa kosakata Jawa seperti nggih atau matur nuwun. Hal ini dilakukan ketika mereka berinteraksi dengan beliau, meskipun penggunaan bahasanya masih terbatas pada frasa-frasa pendek. Sebaliknya, ibu penjual juga bercerita bahwa dirinya memiliki ketertarikan untuk memahami kata-kata yang sering muncul dari mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, sehingga terjadi pertukaran dan percampuran bahasa dalam percakapan sehari-hari. Masih berdasarkan penjelasan ibu penjual sayur, terdapat penyesuaian atau tingkat keformalan yang ia gunakan dalam bertutur. Saat berbicara dengan pelanggan yang lebih tua, beliau lebih sering memakai bahasa yang lebih halus dan sopan. Namun ketika berinteraksi dengan pelanggan yang sudah langganan, gaya bahasanya menjadi lebih santai, akrab, bahkan sesekali diselipkan dengan candaan. Ibu penjual juga menyebutkan bahwa penggunaan istilah lokal atau kosakata khas daerah tetap dipertahankan olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bagi beliau bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cara untuk menjaga identitas daerah. Observasi ini membuat saya memahami bahwa bahasa yang kita pelajari di kampus ternyata memiliki kehidupan nyata yang sangat dinamis di masyarakat. Bahasa dipengaruhi oleh pekerjaan, usia, kebiasaan, bahkan durasi interaksi. Dari seorang penjual sayur saja, kita bisa melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menjaga relasi, menarik pelanggan, dan membangun suasana ramah. Saya menyadari bahwa sebagai mahasiswa PBSI, penting untuk tidak hanya memahami teori bahasa, tetapi juga memahami bagaimana teori itu terlihat dalam kehidupan kecil sehari-hari. Proses ini juga mengajarkan bahwa observasi sederhana pun dapat memberikan banyak wawasan, selama kita memperhatikan detail kecil seperti intonasi, pilihan kata, dan konteks percakapan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pengalaman observasi saya bisa memberikan gambaran tentang bagaimana workshop 1 dijalankan di lapangan. Sampai jumpa di video berikutnya.